Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait kemujizatan Al-Quran. Mujizat Al-Quran adalah hal yang bertolak belakang dan kebiasaan, tidak seperti biasanya dan melawan tantangan dengan selamat. Kenapa Al-Quran ini termasuk dari mujizat? Kita akan tahu lebih jelas ketika membahas materi-materi yang di dalam atau kesempatan kali ini akan kita bahas. Jadi mengapa dikatakan mujizat? Karena memang keluar dari kebiasaan pada umumnya. Selanjutnya, fungsi mukjizat adalah sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul Allah yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam materi ini kita akan diarahkan kepada fungsi mukjizat itu sendiri dan apa saja yang ada di dalam mukjizat tadi. Dan fungsinya tadi adalah sebagai penguat bahwa para pembawa risalah, para rasul atau para nabi itu betul-betul benar adalah utusan dari Allah. Dan ajaran yang dibawa pun sesuai berarti apa yang di dalam syariat. Kemudian syarat-syarat dikatakan mukjizat karena memang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun. Jadi hanya Allah saja yang mampu. Selain dari Allah maka tidak mampu. Kemudian syarat-syarat yang kedua tidak sesuai dengan kebiasaan atau berlawanan dengan hukum alam. Pasti itu dikatakan mukjizat. Yang selanjutnya yakni mukjizat itu harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi. Harus ada pengakuan di sini. Sama dengan syarat selanjutnya, yakni bertepatan dengan pengakuan nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Kemudian syarat-syaratnya juga tidak ada seorang manusia pun bahkan jin yang mampu untuk mengalahkan mukjizat. Kemudian selanjutnya nanti kita akan bahas juga terkait macam-macam dari mukjizat ini. Ada yang hissi, ada yang maknawi. Hissi itu berarti yang sifatnya kelihatan dan terbatas oleh waktu. Maksud terbatas gimana? Berarti hissi ini hanya pada zaman Kanjeng Nabi itu saja. Jadi tidak berlaku sampai sekarang. Sedangkan kalau yang manawi itu tidak terbatas oleh waktu dan memang tidak terlihat seperti halnya Al-Quran. Selanjutnya, ijaz Al-Quran berarti teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Di Al-Quran itu betul-betul teguh di dalam kebenarannya dan mampu mengalahkan orang-orang yang tidak mampu mempercayainya. Selanjutnya, aspek-aspek kemujizatan Al-Quran, salah satunya yakni dari gaya bahasa, dilihat dari keindahan, kelembutan bahasanya, kemudian keserasian Al-Quran dapat dirasakan oleh semua lapisan manusia. Kemudian masih di dalam aspek kemujizatan Al-Quran dalam gaya bahasa, yakni sesuai dengan akal dan perasaan, keindahan kalimat serta keragaman susunannya, kemudian yang sifatnya itu ijmal atau masih global dan bentuknya masih terperinci. Kita bahas yang terakhir tadi, maksud global di sini berarti perintah-perintah yang dalam Al-Quran itu yang memang sifatnya itu luas, ada yang masih yang sifatnya terperinci, seperti perintah untuk melakukan puasa. Puasa di sana waktunya belum ada, berarti masih sifatnya global. Kemudian ada perintah untuk wudu misalkan. Nah, itu juga termasuk dari perintah-perintah yang sifatnya terperinci. Atau masalah waris misalkan di dalam surat An-Nisa itu membahas tentang masalah waris, bagian-bagian seperti apa. Kemudian kemujizatan dari aspek bahasa, ini masih nyambung dengan yang tadi, yakni gaya bahasa. Maksudnya ketelitian pengungkapan kata-kata itu diperjelas, teliti, misalkan alif lam mim. Nanti di dalam suratnya itu ketika diawali oleh alif lam mim, maka alif lam mimnya itu lebih banyak jumlahnya. Kemudian keseimbangan penggunaan kata-kata. Contoh misalkan al-hayat, kebalikannya itu adalah al-maut. Nah, al-hayat dan al-maut ketika ditulis itu mencapai 145. Nah, itu keseimbangan di sini dan menunjukkan bahwa
Al-Quran itu memiliki mukjizat. Dan selanjutnya ada misteri angka 19. Jadi ketika di total di dalam surat itu rata-rata dijumlahkan hasil perkalian dari 19. Nanti silakan baca lagi referensi yang lebih luas. Selanjutnya ada juga kemujizatan dari segi isi kandungan. Dalam isi kandungan ini ada 3 poin. Yang paling utama yakni mampu mengetahui masa lalu dan masa yang akan datang. Kemudian sebagai ijaz ilmi, jadi dalil-dalil tentang penciptaan langit, penciptaan manusia, semuanya itu ada di dalam ijaz ilmi. Kemudian Al-Qur'an ini sebagai sumber hukum Islam. Jadi panduan Al-Qur'an ya, Al-Qur'an ini di sini ada undang-undang dasarnya. Landasan kita hidup ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu sebagai pondasi kita, hukum-hukum itu ada di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya mukjizat Nabi SAW bukan hanya maknawi saja, bukan hanya Al-Quran saja, tapi ada yang bersifat hissi juga. Salah satunya di sini jari jemari beliau bisa mengeluarkan air pada saat sahabat-sahabat sedang kehausan, kemudian mampu membelah bulan menjadi 2 menggunakan jari saja. Dan selanjutnya ada mukjizat Nabi Nuh yang tertuang di dalam Quran surat Hud ayat 37-38, yakni mampu membuat perahu yang sangat besar untuk menyelamatkan kaumnya dari banjir. Selanjutnya mukjizat Nabi Ibrahim terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 69, yakni beliau itu selamat dari bara api sehingga tidak terasa panas. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Selanjutnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-A'raf ayat 107, Al-Baqarah ayat 60, bahwa salah satunya di sini Al-Qur'an tongkat ya, di dalam Al-Qur'an ini membahas tentang perlawanan para sihir-sihirnya Raja Fir'aun. Kemudian tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Salah satunya ada di dalam tadi Al-A'raf dan Al-Baqarah. Selanjutnya mukjizat Nabi Daud di dalam surat As-Saba ayat 10-11, mampu melunakkan besi dengan tangan kosong. Kemudian mukjizat Nabi Sulaiman di dalam Quran surat An-Naml ayat 16-18, beliau ini mewarisi dari Nabi Daud, dan beliau mampu berkata-kata dengan hewan dan jin, seperti itu ya. Selanjutnya Nabi Isa ada dalam surat Ali Imran ayat 49, mampu membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Terakhir, ini sebagai tambahan saja, yakni just for you, maksudnya itu harus ikhlas melakukan sesuatu, dan kemudian semua ini akan berlalu. Jadi maksimalkan pembelajaran pada momen ini, belum tentu hari esok kembali lagi. Kemudian ada hak-hak sahabat, hak-hak teman itu, bahwa hak yang pertama adalah masalah harta, kemudian menolong sesama, dan menjaga lisan, menjaga hati, dan harus memaafkan, saling mendoakan, menepati janji, ikhlas, dan harus meringankan, meninggalkan pura-pura, kemudian tidak boleh membebani. Itu yang harus kita pegang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.